Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran kimia bersama saya Juju Juria. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan, ya. Nah, apa sih sifat koligatif larutan ini? Sifat koligatif larutan itu adalah sifat yang dipengaruhi oleh massa zat terlarut di dalam suatu larutan. Oke, oleh karena itu untuk pertemuan hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung konsentrasi dari suatu zat dalam suatu larutan. Nah, salah satu satuan konsentrasi yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini yaitu tentang molalitas dan fraksi mol. Ya, selamat mengikuti. Nah, apa sih yang dimaksud dengan molalitas? Molalitas itu adalah banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap kilogram pelarut. Banyaknya mol. Nah, banyaknya mol berarti mol, ya, mol dibagi kilogram pelarut. Nah, mol ini merupakan gram per mr, ya. Dan kalau kita rubah kilogram menjadi gram, maka rumus molalitas bisa menjadi seperti ini. M sama dengan GT dikali 1000 per mr dikali GP, ya. Atau rumus umumnya yaitu M molal sama dengan mol terlarut dibagi kilogram pelarut, di mana M itu adalah molalitas, GT adalah gram terlarut, ya, MR itu adalah massa molekul relatif, dan GP adalah gram pelarutnya. Ya, berikut adalah contoh soal untuk menentukan molalitas. Contohnya, ke dalam 500 gram air dilarutkan 34,2 gram gula yang mempunyai MR yaitu 342. Hitunglah molalitas larutan tersebut. Nah, 500 gram air itu merupakan GP-nya, gram pelarutnya. Ya, gula dilarutkan dalam air, berarti gula adalah terlarut. Jadi ini adalah GT-nya 34,2 dan 500 itulah GP-nya, gram pelarutnya. Ini adalah MR. Nah, maka jawabannya adalah, ya, ini rumusnya. M sama dengan G terlarut dikali 1000 dibagi MR kali gram pelarut. Hasilnya kalau kita masukkan 34,2 dikali 1000 dibagi 342 dikali 500. Ini hasilnya. Oke, berikutnya, ya, contoh selanjutnya, urea sebanyak 6 gram. Ya, MR-nya urea 60 dilarutkan ke dalam air sebanyak 400 gram. Ya, berapakah molaritas larutan tersebut? Ya, urea 6 gram berarti, ya, ini adalah GT-nya. Urea dilarutkan dalam air. Jadi urea adalah terlarutnya, air adalah pelarutnya. Berarti ini adalah GP-nya. Ya, maka hasilnya adalah seperti ini. Ya, ini adalah GT-nya dikali 1000 per MR-nya adalah 60 dikali 400, ini GP-nya. Hasilnya kalau kita sederhanakan menjadi 1/4 atau 0,25 M atau 0,25 mol per kilogram, ya, atau 0,25 molal. Ya, contoh berikutnya, 450 gram glukosa dilarutkan dalam 2 kg air. Ya, bagaimana menghitung molalitasnya? 450 gram itu merupakan gram terlarutnya, jadi glukosanya dilarutkan. Pelarutnya adalah air sebanyak 2 kg atau 2000. Ya, ini GP-nya. Maka hasilnya adalah 450 ini sebagai GT-nya dikali 1000 dibagi MR-nya dikali 2000. 2000 dari mana? 2 kilo sama dengan 2000 gram. Hasilnya adalah seperti ini. Ya. Oke. Contoh berikutnya ini dalam bentuk persen. Ya, bagaimana menghitung molalitas dalam persen? Ya, dari persen 24% massa. Ya, berarti 24% massa itu menunjukkan 24 gram terlarut
ya, pelarutnya adalah 76. 76 dari mana? Persen itu per 100, berarti totalnya adalah 100. 24 gramnya terlarut, berarti sisanya adalah pelarutnya, ya. Maka kalau ditanyakan M, hasilnya adalah M sama dengan 24, ini sebagai GT, dikali 1000 dibagi 60. 60 dari mana? MR. MR CH3COOH. C-nya ada 2, berarti 2 kali 12, ditambah hanya ada 4, berarti 4 kali 1, tambah O-nya ada 2, berarti 2 kali 16, dijumlahkan, maka hasilnya adalah 60 dikali 76, ini GP-nya, ya, hasilnya adalah seperti ini. Ya, berikutnya tentang fraksi mol, ya. Nah, fraksi mol itu apa sih? Jumlah mol suatu zat dalam campuran dibandingkan dengan jumlah keseluruhan dari molnya. Ya, itu yang disebut dengan fraksi mol. Rumusnya ini adalah XT. XT, simbol dari fraksi mol itu adalah X. T itu terlarut, maka fraksi mol terlarut sama dengan mol terlarut NT dibagi mol terlarut ditambah NP, ya. Nah, sementara XP berarti fraksi mol pelarut. Ya, di atasnya berarti mol pelarut dibagi mol totalnya. Ya. Seperti itu. Contoh soalnya, misalnya suatu larutan urea terdiri atas 6 gram urea dan 72 gram air. Nah, tentukan fraksi mol masing-masing zat dalam campuran tersebut. Nah, urea, ya, dilarutkan 6 gram, berarti 6 gram ini adalah gram terlarutnya, ya. Sementara 72 gram itu adalah gram pelarutnya, ya. Maka jawabannya, cari dulu mol airnya. Mol air tadi 72 gram, ya, dibagi 18. 18 dari mana? Massa molekul relatif dari air itu adalah 18, hasilnya 4 mol. Nah, mol ureanya atau terlarutnya yaitu gram terlarut atau gram urea dibagi MR-nya. Nah, ureanya 6 gram dibagi 60 dari MR ureanya sama dengan 0,1. Setelah itu baru kita masukkan ke rumus tadi, fraksi mol. NT-nya ini adalah 0,1 dibagi NT tambah NP, 0,1 tambah 4 itu sama dengan hasilnya seperti ini. Untuk fraksi mol tidak ada satuannya. Dan XP-nya, ya, XP berarti NP. NP-nya adalah 4 dibagi mol totalnya itu adalah 4,1. Hasilnya seperti ini. Kalau kita jumlahkan, fraksi mol terlarut dan pelarut itu harus satu. Suatu larutan mengandung 18% glukosa dalam air, ya. Hitunglah fraksi mol masing-masing. Berarti kita mencari fraksi mol glukosa dan airnya. Ya, 18% berarti mengandung 18 gram glukosa dan 82 gram air. Berarti mol air sama dengan gram per ml. 82 dibagi 18, ya, ini adalah MR airnya sama dengan 4,55 mol, sementara mol glukosanya itu adalah 18 dibagi 180, ya, sama dengan 0,1 mol. Maka fraksi mol dari terlarutnya atau glukosanya itu adalah seperti ini, hasilnya 0,021, sementara fraksi mol airnya itu adalah 0,979. Ini adalah mol airnya dibagi mol totalnya, ya, 0,1 dari mol air glukosanya, maaf, 4,55 itu adalah mol airnya.